Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Yulia Kusuma. Di video kali ini lagi aku akan sharing dan berbagi pengalaman aku ke kalian semua tentang dunia perkuliahan. Salah satunya yaitu yang banyak banget ditanyain oleh teman-teman semua tentang SBMPTN. Jadi di sini aku akan kasih tahu kalian timeline SBMPTN tahun 2021 dan bisa dijadikan tahun-tahun berikutnya. Selain itu, aku juga akan bagi tips ke kalian gimana sih atau kapan sih kita memulai untuk belajar SBMPTN. Dan juga yang paling penting, aku akan sharing ke kalian, ngasih tahu kalian tryout online yang gratis tapi hasilnya maksimal banget. Jadi ini sesuai pengalaman aku ya. Untuk itu jangan lupa dulu subscribe karena itu akan menambah semangat aku untuk membuat konten-konten yang lainnya, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian semua ya. Jadi untuk kalian yang penasaran, stay tune terus. Oke, langsung aja ke videonya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang timeline. Di sini sebagai catatan, timeline yang aku buat hanya sebagai patokan kalian belajar ya. Jadi belum pasti di tahun depan itu timeline yang aku buat selalu sama atau realisasinya sama dengan tahun depan. Karena ini aku membuat timelinenya hanya melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi patokan kalian untuk belajar ujian-ujian yang akan kalian hadapi di semester ganjil dan semester genap oleh kelas 12. Jadi di sini aku udah bikin timeline mulai dari semester ganjil sampai semester genap kalian menempuh SBMPTN nanti. Yang pertama yaitu biasanya pada semester ganjil bulan September Oktober seperti sekarang ini, kalian itu yang kelas 12 akan melakukan yang namanya ujian semester, yaitu atau yang namanya UTS semester ganjil. Kemudian yang kedua ada ujian akhir semester ganjil yang biasanya dilakuin pada bulan Desember atau akhir tahun. Kemudian pada tahun ajaran baru atau semester genap, yaitu sekitar bulan Januari Februari, kalian itu udah mulai pendaftaran yang namanya SNMPTN. Jadi sekarang itu udah bulan 9, tinggal 3 bulanan lagi kalian harus daftar SNMPTN loh. Kemudian di bulan Maret itu kalian harus melakukan ujian lagi, yaitu yang namanya ujian sekolah, terus ujian praktek dan lain-lainnya. Kemudian pada bulan April atau Mei kalian udah bisa melakukan ujian nasional. Kemudian yang paling penting seperti di video ini yaitu ujian SBMPTN. Biasanya itu dilakuin antara bulan April sampai Juni. Jadi udah kurang lebih 9 bulanan atau 8 bulanan kalian akan menempuh SBMPTN tahun depan. Kemudian untuk ujian akhir yaitu ujian seleksi mandiri PTN itu biasanya dilakuin setelah SBMPTN, yaitu sekitar bulan Juli sampai Agustusan. Oke. Jadi dengan timeline yang aku buat nanti aku akan cantumin di sini. Kalian juga bisa lihat langkah-langkah aku yang akan aku lakukan dulu, yang aku lakuin dulu selama kelas 12. Bisa kalian tonton videonya di sini. Aku udah bikin cara-cara aku biar kalian itu gampang mengatur waktunya. Jadi di sini aku akan kasih tahu kalian kalau timeline yang aku buat ini bisa untuk kalian berjaga-jaga belajarnya. Di sini aku akan sharing ke kalian kapan sih mulai kita harus belajar SBMPTN. Jadi jawabannya adalah mulai sekarang. Jangan nunggu kalian nanti di akhir semester ganjil, mungkin mulai Januari, atau bahkan yang paling parah atau kesalahan kalian biasanya itu kalian belajar SBMPTN ketika kalian telah ditolak di SNMPTN. Padahal apa? Padahal SNMPTN itu biasanya dilakuin antara Januari dan Februari kan. Kalau kalian udah nggak keterima di SNMPTN di bulan Februari, kemudian nanti SBMPTN-nya di antara bulan April Mei. Kalian cuma memiliki waktu belajar antara 2-3 bulan. Dan itu menurutku kurang maksimal banget. Karena usaha kalian itu lebih baik di awal perjuangannya seperti bulan-bulan sekarang daripada kalian nanti terlambat. Karena meskipun ada SNMPTN, kalian itu jangan mengandalkan atau berharap lebih di SNMPTN. Kalian harus tetap berjaga-jaga untuk belajar SBMPTN ataupun mandiri seperti itu. Jadi selengkapnya kalian bisa tonton di video aku yang langkah utama kelas 12 itu. Jadi aku di sini hanya sharing ke kalian kalau kalian harus mulai sekarang belajar SBMPTN, entah mengerjakan soal atau melihat video-video pembahasan, atau juga kalian bisa ngelakuin cara aku untuk belajar SBMPTN sendiri tanpa bimbel juga ada di videonya ini. Silahkan kalian tonton. Di situ aku udah ngejelasin gimana cara aku lolos SBMPTN tahun 2018 tanpa bimbel sama sekali gitu ya.
Lalu yang selanjutnya, ketika aku udah memberitahu kalian kalau mulai sekarang ayo jangan males-males lagi untuk berjuang di PTN kalian. Mulai dari sekarang impian kalian tuh harus banget kecapai di tahun depan kalau sekarang kalian kelas 12. Jadi di sini SBMPTN tahun depan itu berlaku untuk 3 angkatan terakhir. Jadi kalau semisal 2021 itu berlaku untuk angkatan 2019, 20 dan 2021. Jadi sini ayo mulai belajar, dan sini aku akan kasih rekomendasi ke kalian tryout yang online tapi dia gratis dan ampuh banget. Ini aku sharing ke kalian ada 4 sih. Itu aku semua udah pernah nyoba dan hasilnya itu bener-bener bagus banget. Feedbacknya ke aku tuh bagus banget. Jadi aku tuh punya 4 rekomendasi. Yang pertama ada di sini, nanti aku cantumin, yaitu sbmptn.id. Yang kedua ada yang namanya info sbmptn_snmptn. Lalu yang ketiga ada cerebrum.id, dan yang keempat ada masuk kampus. Jadi itu ada 4 rekomendasi dari aku tryout online yang gratis, tapi dia beneran ngasih feedback ke kita itu banyak banget. Kita bisa ngerjain soal, kemudian nilainya itu juga keluar. Intinya kita itu mulai diasah dari sekarang. Kalau kalian lihat tadi di poster itu, sekarang itu udah pada banyak yang ikutan SBMPTN tryout-nya. Mulai dari kloter 1, terus pembukaan kloter 2, dan lain-lainnya. Ada juga di yang cerebrum.id itu, kalau nggak salah ada yang berbayar, tapi untuk latihan soal yang bisa dikerjakan setiap harinya. Tapi kalau tryout-nya biasanya ada juga yang gratis. Karena aku dulu pertama kali itu tahu itu, dan hasilnya tuh bener-bener emang bagus banget gitu loh. Soal-soalnya itu ada yang keluar di SBMPTN aku waktu dulu itu. Jadi buat kalian jangan males-males buat ngerjain soal, tryout kayak gitu. Lakukan yang bisa kalian lakuin, jangan membuang-buang waktu, karena bulan atau hari ini semakin hari semakin cepat, nggak kerasa kalian udah mulai UTS, kalian mulai UAS, kalian mulai ada ujian praktek dan lain-lainnya. Jadi buat aku kalian itu harus tetap semangat. Buat yang pejuang gap year, mungkin yang kemarin ketolak SBMPTN tahun 2020 lanjut 2021, semoga doaku, harapan aku kalian semua berada di PTN. Jadi buat kalian sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap usaha dan doa ya. Semangat semua. Jadi jangan lupa juga untuk share video ini ke semuanya, ke teman-teman kalian semua, agar video ini semakin bermanfaat ke semua orang. Jadi segitu dulu video dari aku. Dadah, see you next time.